Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada hari ini bertemu lagi kita dalam pembelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan minggu yang lalu tentang kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memulai pembelajaran ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa-siswi yang Bapak banggakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari kepribadian Rasulullah, diantaranya tentang kepedulian Rasulullah terhadap sesama. Pada hari ini kita akan melanjutkan masih dalam kepribadian Rasulullah. Nah, dalam kepribadian Rasulullah yang kedua adalah tentang kepedulian Rasulullah terhadap alam sekitar. Anak-anakku sekalian, bahwa alam sekitar dan beserta isinya adalah merupakan ciptaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu manusia hendaknya memanfaatkan alam dan lingkungan ini, kemudian menjaga dan melestarikan sehingga tidak menyebabkan kerusakan. Nah, apabila menyebabkan kerusakan, maka berakibat tanah banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Kepedulian Rasulullah terhadap alam sekitarnya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi teladan kepada kita bahwa sesungguhnya alam beserta isinya yang diciptakan oleh Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Sesungguhnya lingkungan tempat kita hidup adalah suatu yang harus dijaga dan dilestarikan, kemudian diselamatkan dari segala yang menyebabkan kerusakan. Untuk menjaga kelestarian, maka harus dengan cara menjaga keseimbangan lingkungan. Dengan cara ini akan membuat hidup manusia tidak terancam. Nah, ancaman alam itu bisa berupa banjir, tanah longsor, terjangkit wabah penyakit, polusi udara, dan lain-lain sebagainya. Inilah yang harus kita hindari, sehingga dalam lingkungan dan alam yang diciptakan oleh Allah untuk manusia harus kita jaga sebaik-baiknya. Siswa-siswi sekalian, ada dua jenis lingkungan yang perlu kita jaga. Di antaranya adalah lingkungan biotik. Nah, lingkungan biotik ini terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah lingkungan abiotik. Nah, lingkungan abiotik ini terdiri dari air, batu, tanah, udara, matahari, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu agama kita, yaitu Islam,
yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk menjaga kedua lingkungan ini, sebagaimana di dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 105 yang artinya, dan apabila dia diperpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di muka bumi serta merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Para siswa sekalian, bahwa sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan kepada kita semua tentang bagaimana menjaga dan melestarikan lingkungan serta makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, seperti halnya mengasihi binatang dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Nah, siswa-siswi sekalian, bahwa dalam mengasihi binatang, bahwa dalam kehidupan Rasulullah, beliau menyayangi semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuklah binatang ini. Nah, saking sayangnya beliau terhadap binatang, sehingga ada beberapa ekor hewan peliharaan beliau, diantaranya adalah kucing, unta, dan keledai. Nah, ketika hewan peliharaan beliau itu masing-masing beliau kasih nama. Kucing beliau kasih nama dengan nama Moza. Kemudian unta beliau kasih nama Ada. Kemudian keledai beliau kasih nama Si Dudul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berwasiat kepada para sahabat untuk berlaku baik terhadap binatang, sehingga ada satu kisah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan seorang musafir yang dalam perjalanannya bertemu dengan seekor anjing. Kemudian binatang anjing tersebut oleh musafir dikasih air minum. Kemudian sang musafir tersebut dijanjikan oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Kemudian dikisahkan ada seorang wanita gara-gara kucing mengakibatkan dirinya masuk ke dalam neraka karena menyiksa seekor kucing dengan cara mengikat dan mengurung kucing tanpa memberi makan dan minum, sehingga mengakibatkan kucing itu mati dalam keadaan kesakitan dan kelaparan dan kehausan. Inilah kisah yang membuat sang wanita tersebut, perempuan tersebut, dimasukkan ke dalam neraka akibat menyiksa seekor kucing. Banyak lagi cerita-cerita lain yang dapat kita ambil hikmahnya. Contoh misalnya di zaman Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman dan bala tentaranya hendak melewati suatu jalan, dia mendapatkan semut yang sedang beriringan, sedang menyeberangi jalan itu. Kemudian Nabi Sulaiman dan bala tentaranya berhenti sejenak untuk tidak melanjutkan perjalanan, sehingga melewatkan semua semut-semut yang beriring yang menyeberangi jalan itu. Setelah semua semut itu menyeberangi jalan, barulah beliau
Nabi Sulaiman dalam bala tentaranya melanjutkan perjalanannya kembali. Nah, para siswa sekalian, demikianlah bagaimana Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita untuk menyayangi binatang dan melarang menyiksa dan membunuh binatang dengan semena-mena. Larangan untuk tidak menjadikan binatang sebagai sasaran untuk disiksa, seperti binatang yang diadu atau sabung ayam, sabung burung, atau sabung ikan. Ya, banyak sekali anak-anak kita yang banyak ya menyabung ikan selomang dan sebagainya. Yang itu sangat melarang. Ya, Nabi SAW melarang hal tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ketika kita hendak menyembelih binatang, maka gunakanlah pisau untuk menyembelih hewan itu, seperti ayam, kambing, sapi, dengan menggunakan pisau yang tajam sehingga tidak menyiksa pada saat penyembelihan hewan tersebut. Maka oleh karena itu, perlakukanlah hewan sembelihan itu dengan sebaik-baiknya. Siswa-siswi yang Bapak banggakan, selanjutnya adalah Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita, yaitu teladan yang baik tentang bagaimana menjaga dan melestarikan lingkungan serta makhluk hidup. Kalau tadi adalah dengan binatang, yang kedua adalah tentang bagaimana mengasihi tumbuh-tumbuhan. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan memelihara dan menjaga tumbuh-tumbuhan dan lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Lingkungan yang bersih dengan tumbuhan yang terawat dan terpelihara akan menghindarkan kita dari berbagai polusi. Tanaman dan tumbuhan yang terpelihara akan membantu terpeliharanya keseimbangan alam yang baik, sehingga lingkungan dan tumbuhan rusak, maka akan mengakibatkan berbagai bencana alam, misalnya banjir, tanah longsor, erosi, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita umatnya agar senantiasa menjaga dan memelihara lingkungan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Para siswa sekalian, kecintaan Rasulullah terhadap tumbuh-tumbuhan menyebabkan beliau merasa berdosa jika secara tidak sengaja menginjak-injak tumbuhan atau pepohonan kecil yang menyebabkan kematian. Sebagaimana suatu kisah ketika beliau, yaitu Rasulullah, sedang memimpin suatu peperangan, dia mengisyaratkan kepada bala tentaranya untuk tidak merusak alam seperti tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman di sekitarnya. Demikianlah Rasulullah memberikan teladannya, yaitu dengan cara menjaga dan menyelamatkan tumbuhan atau tanaman agar tetap hidup dan lestari. Nah, ada beberapa cara bagaimana memelihara dan menjaga lingkungan agar tetap asri. Asri itu aman, segar, rindang, dan indah. Jadi asri, yang pertama adalah menanam, memelihara, dan menjaga agar tumbuhan tetap hijau, subur, dan rindang. Karena dengan
Pepohonan yang rindang akan menghasilkan udara yang bersih, sehat, serta melindungi kita dari terik panas matahari serta menghasilkan keindahan. Yang kedua adalah larangan untuk merusak lingkungan seperti membakar hutan, membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara berlebihan, serta melakukan ladang berpindah-pindah. Yang ketiga, melakukan reboisasi, menanam kembali tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan sehingga tidak terjadi tanah yang gundul yang mengakibatkan banjir dan longsor. Yang keempat, memelihara, melindungi binatang yang sesuai dengan lingkungannya. Misalnya di kebun binatang, memelihara ikan di kolam, kemudian burung di hutan lindung. Yang kelima adalah berlaku baik terhadap semua binatang, kecuali binatang-binatang yang dapat mendatangkan bahaya seperti ular, serangga, binatang buas seperti harimau, dan sejenisnya. Siswa-siswi sekalian, demikianlah kita telah mempelajari bersama-sama tentang materi kepedulian Rasulullah terhadap alam sekitar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini ada menambah pengetahuan bagi kita semua. Untuk itu, Bapak akhiri, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق